Gini nih cara pakai sisir yang benar. Jangan arahin sisirnya secara horizontal ya, tapi vertikal aja. Deret sikat sisir biasanya mengarah ke atas. Jadi kalau kamu megang sisirnya secara horizontal, sikatnya malah akan bengkok. Cobain deh, kamu pasti bakal ngerasa nyaman kalau nyisirnya kayak gini. Setelah masuk ke dalam rumah, kamu langsung lepas kacamata hitammu. Terus kacamatanya mau kamu taruh di mana tuh? Mau kamu pegang aja atau dicantelin di kerah baju? Atau sebaiknya dimasukin ke saku celana aja? Tempat yang paling pas untuk naruh kacamata adalah saku dada. Dengan begini, lensanya tetap ada di dalam saku dan cuma salah satu gagangnya yang keluar. Cara ini bisa bikin kacamatamu tetap terlindungi. Menurut etikanya, kita perlu mendahulukan orang yang keluar dari ruangan, gedung, maupun lift sebelum kita masuk. Dengan ngelakuin aturan sederhana ini, kita akan terhindar dari saling senggol dan situasi nggak nyaman. Kamu punya roll cat kayak gini nggak? Jadi ceritanya, kamu lagi ngecat dinding rumahmu biar rapi, tapi lapisan catnya masih menggumpal di roll. Gimana ngebersihinnya ya? Kamu bisa pakai cara-cara berikut. Cuci roll catmu dengan air, atau kikis lapisan catnya dengan pisau atau kertas. Tapi ada cara lebih gampang loh. Pakai squeegee aja. Bentuk bilahnya bisa ngepasin roll untuk ngilangin semua kotoran. Tusuk gigi sering ada di meja restoran dan kafe, tapi kebanyakan orang masih salah memakainya saat mereka ngebersihin sisa makanan yang nyempil di gigi. Biar lebih sopan dan elegan, kamu perlu masuk ke toilet untuk ngebersihin gigimu di situ. Bungkus tablet pencuci piring nggak perlu disobek karena lapisannya berbahan tipis. Zat pencuci ini bisa langsung dimasukin ke tangki mesin dan bungkusnya akan larut terkena air. Wah, kebetulan nih, masih ada pizza di kulkas pas perutmu mulai keroncongan. Serasa kayak dapat rezeki nomplok. Tapi gimana cara ngangetinnya ya? Normalnya sih, kamu bisa pakai microwave atau oven, tapi masih ada cara lain. Panasin wajan dan taruh potongan pizza di salah satu sisi. Lalu masukin air di sebelahnya. Kalau udah, tutup wajan tadi dengan penutupnya atau foil. Selalu hati-hati ya. Setelah beberapa menit, angkat pizzamu dan nikmati kelezatannya. Mantap! Jangan gunakan sikat gigi elektrik dalam gerakan cepat. Alat ini harus dipakai maju mundur secara perlahan. Lidah bahu jaket ternyata punya fungsi loh. Bagian ini dibuat agar ransel yang kamu gendong tetap ada di posisinya dan nggak melorot dari bahu. Cobain deh. Lepas kancingnya, masukin tali ranselmu, kemudian kancingin lagi. Posisikan lubang kotak jus dan susu di bagian atas, supaya minumanmu nggak nyiprat saat dituang. Saat kamu berada di toilet, pastiin klosetnya dalam kondisi nutup sebelum kamu menyiram airnya ya. Partikel mikroskopis pada air kotor bisa nyiprat dan mengotori seluruh toilet kalau klosetnya tetap dibuka. Shaker bumbu udah jadi barang umum di dapur kita, tapi kebanyakan orang cuma memakainya untuk naburin bumbu ke makanan. Kamu juga gitu kan? Coba deh, balik dulu, kemudian geser tutup atas yang berlubang. Bumbumu akan gampang keluar. Kamu lagi bau mulut nggak? Mending dicek dulu aja. Tapi gimana ngeceknya tuh? Niupin nafas ke tangan sambil diciumin baunya ya? Cara kayak gini masih kurang ampuh. Sebaiknya jilat pergelangan tanganmu. Tapi jangan pakai ujung lidah. Tempelin bagian tengah lidahmu. Lalu cium bekasnya. Kira-kira kayak gitu bau mulutmu saat kamu ngobrol sama orang lain. Nah, biar kamu nggak bau mulut, sebaiknya jangan kebanyakan omong. Kalau kamu keseringan ngomong, mulutmu jadi kering. Dan mulut yang nggak basah oleh air liur akan dihinggapi banyak bakteri. Makanya, mulutmu jadi bau. Kaca pintu oven punya celah kosong yang bisa dibersihin dengan memasukkan sikat. Masukin aja sikatnya dari bawah pintu, buka rak bagian bawah, dan dorong sikatnya melalui lubang ini. Kuning telur dan putihnya bisa dipisahin dengan banyak cara, misalnya dengan memakai sendok khusus atau botol. Bisa juga dengan nuangin putih telur secara perlahan dari cangkang. Cara ini terbilang ribet, apalagi untuk pemula. Padahal, kamu bisa pakai cara yang lebih efisien tanpa peralatan. Tuang aja telur mentah ke atas piring, dan ambil kuning telurnya pakai tangan langsung. Tapi jangan lupa, lumuri dulu tanganmu pakai bawang putih. Menurutmu kenapa sih kita perlu nyuci beras sampai bersih sebelum memasaknya? Air ternyata bisa misahin bulir beras keris. Dan beras yang udah dicuci nggak akan saling nempel saat dimasak. Dengan begini nasinya jadi empuk dan lezat. Kamu bisa pakai cara termudah untuk mengupas bawang putih dengan memasukkannya ke microwave. Potong ujungnya, lalu diamkan di microwave selama 20-30 detik. Beres, bawang putihmu langsung gampang dikupas.
Menurutmu gimana sih cara ngebuka bungkus spaghetti yang benar? Jadi gini, ambil bungkus spaghetti dengan kedua tangan, pegang tegak lurus dan pukulkan bagian bawahnya ke meja. Udah, yakin aja, tapi sisi bawah kemasan harus rata saat nyentuh permukaan meja. Kalau nggak gitu, spagettinya bisa patah. Kamu juga bisa membukanya dengan memukul bagian bawahnya. Tapi agar triknya berhasil, kamu perlu latihan. Sebetulnya kamu nggak perlu ngebungkus koper dengan plastik pelindung saat kamu jalan-jalan. Pakai kaos juga bisa kok. Masukin kaosnya ke koper sebagai penutup. Dengan begini, kamu nggak perlu buang-buang waktu dan biaya untuk beli bungkus plastik. Gini nih cara yang benar untuk ngikat kantong sampah biar tengahnya nggak berlubang. Jangan ikat talinya yang kecil. Pegang atasnya, bikin simpul, dan ikat simpul tadi ke lubang. Dengan begini, kantong sampahmu bisa terikat erat. Mau tahu cara termantul untuk ngebuka bungkus keripik di pesta? Sini deh, ku kasih tahu. Miringin bungkusnya, lipat dua ujung plastik di sisi yang sama, kemudian gulung sedikit. Kalau udah, taruh gulungan tadi di bagian bawah dan robek atasnya. Kipas angin gantung punya mode panas dan mode dingin, tapi kamu perlu nyari saklarnya dulu untuk beralih mode. Pencet saklarnya ke mode panas supaya kipas bisa menarik udara ke atas. Nyalain mode dingin untuk meniupkan udara sejuk ke seluruh ruangan. Kalau kamu takut kehilangan koper saat di bandara, pakai trik cerdas ini aja biar kamu nggak was-was lagi. Ambil dulu foto kopermu, biar nanti bisa ditunjukin ke petugas bandara. Atau beli aja pelacak GPS khusus dan taruh di dalam kopermu. GPS ini bisa berfungsi sampai 6 hari, dan kamu bisa ngelacak lokasi kopermu dengan HP. Laci di bawah oven nggak cuma dipakai untuk naruh wajan dan panci. Kamu juga bisa masukin piring berisi makanan di dalam situ. Panas dari oven akan bikin makananmu tetap hangat. Cara ini berguna banget kalau kamu ngundang temanmu makan bareng di rumah, tapi mereka telat datang. Jangan lilitkan sabuk jubah mandimu ke arah belakang. Pegang kedua ujung sabuk dan masukin ke lubang kecil di pinggang aja. Setelah itu, kamu bisa bikin ikatan semaumu sampai jubahmu ngepas di badan. Wah, popcornnya udah mateng tuh. Kamu langsung ngeluarin camilanmu dari microwave. Tapi masih ada biji jagung yang nggak meletup. Tenang aja, kamu bisa ngeluarin biji ini sebelum ngebuka wadahnya kok. Ada lubang kecil di atas wadah kan? Goyangin aja di atas piring sampai semua biji jagung berjatuhan. Kamu pernah nemu potongan kain kecil di baju barumu kan? Itu bukan tambalan ya, tapi sampel kain yang bisa dipakai untuk uji coba sebelum kamu nyuci baju. Masukin kain ini ke mesin cuci dan lihat hasilnya. Kalau nggak kenapa-napa, berarti bajumu juga aman dicuci. Kamu bisa ngupas jeruk dengan trik mudah ini loh. Potong bagian atas dan bawahnya, lalu sayat tengahnya. Kulitnya jadi gampang dikupas. Sulap wadah makanan takeaway dari restoran Chinese menjadi piring praktis dengan ngelepas bagian sampingnya. Dengan begini, wadahnya jadi lebih besar dan makananmu lebih cepat dingin.